Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang seorang sahabat yang sangat mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, saat itu ia adalah seorang anak kecil yang sebenarnya belum balik umurnya. Ia tumbuh di sebuah lereng Makkah yang jauh dari keramaian manusia. Ia memiliki domba yang ia gembalakan milik salah seorang pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kebanyakan orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abdin. Nama sebenarnya adalah Abdullah. Nama ayahnya adalah Mas'ud. Nah, bocah ini mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang tersiar di kalangan kaumnya. Namun, ia tidak peduli dengan berita tersebut karena saat itu ia masih kecil dari satu sisi, dan karena ia terisolir jauh dari masyarakat Makkah, maka ia tidak terlalu peduli dengan kabar tersebut. Ia terbiasa untuk keluar rumah pada pagi hari dengan menggembala domba milik Uqbah dan tidak kembali kecuali bila malam sudah tiba. Pada suatu hari, bocah yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini melihat dua orang pria dewasa yang sedang berjalan di arahnya dari jauh. Keduanya terlihat letih. Mereka amat kehausan sehingga kedua bibir dan tenggorokan mereka kering. Begitu keduanya berdiri di hadapan bocah ini, maka mereka mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Wahai Ananda, tolong peraskan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Maka bocah tadi berkata, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku hanya mempercayakan untuk mengembalanya saja." Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini, dan nampak dari kedua wajah mereka bahwa mereka menerima apa yang dikatakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada bocah tadi, tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Maka bocah tersebut menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. Ia mengusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Bocah tadi melihat apa yang dilakukan pria ini dengan amat heran. Ia berkata dalam dirinya, "Bagaimana bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu?" Akan tetapi puting susu kambing tadi menggelembung, dan lalu mulai keluarlah susu dengan begitu banyaknya. Lalu pria yang satunya lagi mengambil sebuah batu kering dari tanah. Kemudian batu tersebut ia isi dengan susu, dan keduanya minum dari batu tersebut. Kemudian keduanya juga memberikan susu itu kepada bocah tadi untuk diminum, dan dia pun hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Begitu bocah itu merasa puas, pria yang mendapatkan berkah dengan satu kambing tadi berkata, "Berhentilah." Maka berhentilah susu tersebut sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. Nah, pada saat itu si bocah berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi, "Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi." Ia menjawab, "Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar." Nah, peristiwa tersebut adalah awal kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Karena pria yang penuh berkat tadi tiada lain adalah Rasulullah SAW, dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pada hari itu pergi menuju lereng-lereng Makkah karena menghindari penyiksaan yang akan ditujukan kepada mereka oleh suku Quraisy. Sebagaimana bocah tadi begitu mencintai Rasulullah dan sahabatnya, maka bocah tadi juga telah membuat Rasul dan sahabatnya merasa takjub sehingga keduanya memberikan amanat yang besar dan mengawasi perkembangan kebaikan pada dirinya. Tidak berselang lama sejak itu, maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk membantu beliau. Maka Rasulullah menjadikan dia sebagai pembantunya. Sejak saat itu bocah yang beruntung ini berpindah jabatan dari hanya sebagai seorang pengembala dan kini menjadi seorang pembantu pemimpin seluruh makhluk dan umat. Abdullah bin Mas'ud terus mendampingi Rasulullah seperti sebuah bayangan. Ia terus menemani Rasulullah baik dalam kondisi menetap atau saat bepergian. Ia juga mendampingi Rasulullah baik di dalam maupun di luar rumah. Dialah yang membangunkan Rasulullah saat beliau tidur. Dia yang menutupi Rasulullah bila beliau sedang mandi. Dia yang memakaikan sandal bila Rasulullah hendak keluar.
dan melepaskannya lagi bila Rasulullah hendak masuk ke dalam rumah. Dia yang membawa tongkat dan siwak Rasulullah, dan dialah yang masuk ke dalam kamar Rasulullah bila beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapan saja ia berkehendak, dan Rasulullah membiarkan Abdullah mengetahui rahasia beliau tanpa pernah merasa resah, sehingga ia dikenal dengan sebutan penjaga rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud dibina Rasulullah di rumahnya sehingga ia dapat menyerap petunjuk yang diberikan Rasulullah dan berakhlak seperti akhlak beliau. Ia mengikuti jejak Rasulullah dalam setiap gerak-geriknya, sehingga ada yang mengatakan dia adalah manusia yang paling dekat kepada Rasulullah dan dalam menerima petunjuk dan akhlaknya. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah sehingga ia menjadi sahabat yang paling paham akan bacaan Al-Quran, yang paling mengerti akan maknanya dan paling tahu akan syariat Allah. Tidak ada kisah yang paling menunjukkan hal ini kecuali cerita seorang pria yang datang kepada Umar saat ia sedang wukuf di Arafah. Maka pria ini berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Di sana ada seorang pria yang mendiktikan mushaf Al-Quran dari luar kepalanya." Maka Umar langsung marah dengan begitu kerasnya. Jarang Umar marah seperti ini. Ia langsung naik pitam sehingga seolah ia membesar memenuhi ruas badan tunggangannya. Ia berkata, "Celaka kamu, siapa dia?" Pria tadi menjawab, "Abdullah bin Mas'ud." Amarah Umar langsung mengecil dan ia kembali lagi dalam kondisi semula. Lalu ia berujar, "Celaka kamu, demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang masih tersisa yang lebih berhak dalam urusan ini selain dia. Aku akan bercerita kepadamu akan hal ini." Umar mulai membicarakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Suatu malam Rasulullah sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar seputar permasalahan kaum muslimin. Saat itu aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang pria yang sedang sholat di masjid dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasulullah diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Ya. Kemudian terlihat Abdullah bin Mas'ud duduk dan berdoa, maka Rasulullah langsung bersabda kepadanya, "Mintalah, pasti engkau akan diberi. Mintalah, pasti engkau akan diberi." Lalu Umar meneruskan kisahnya. "Aku berkata dalam diri, demi Allah, besok pagi aku akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan aku akan menyampaikan kabar gembira bahwa Rasulullah SAW mengaminkan doanya." Keesokan harinya aku datang kepada Abdullah untuk menyampaikan kabar gembira ini. Namun aku temui Abu Bakar telah mendahuliku untuk memberi kabar gembira ini kepadanya. Demi Allah, tidak pernah aku mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Pasti ia sudah lebih dahulu melakukannya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang kitabullah telah sampai pada tingkatan sebagaimana yang ia katakan, "Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun dari kitab Allah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan dan aku mengetahui dalam peristiwa apa ia diturunkan. Jika aku tahu ada seorang yang lebih mengerti kitab Allah dariku, jika mungkin untuk ditempuh, pasti aku akan datangi dia." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan saat dia berkata tentang dirinya. Inilah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berjumpa dengan sebuah kafilah dalam sebuah perjalanan dan malam sudah meliputi siang sehingga membuat kafilah tadi kegelapan. Dalam kafilah tersebut terdapat Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk memanggil mereka. "Dari mana kafilah ini?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Minal fajjil amik," dari lembah yang jauh. Umar bertanya, "Hendak kemana kalian?" Abdullah menjawab, ke rumah tua atau Ka'bah." Maka Umar pun berkata, "Dalam kafilah ini ada seorang yang alim." Dan Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, "Ayat Al-Quran mana yang paling agung?" Maka Abdullah menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum." Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah, Dia yang maha hidup dan yang maha berdiri, ia tidak pernah merasa ngantuk dan tertidur.
Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling bijak. Maka Abdullah menjawab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sungguh Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik dan memberikan bantuan kepada kerabat dekat. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling lengkap. Abdullah menjawab, Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan seberat biji zarrah, maka ia akan melihatnya. Siapa yang melakukan keburukan seberat biji zarrah, maka ia akan melihatnya. Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling membuat takut. Abdullah menjawab, Laisa bi amaniyukum wala amaniy ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yazid lahu min dunihi waliyyan wala nasira. Padahal dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling memberi harapan. Abdullah menjawab, Qul ya ibadiya alladhi asrafu ala anfusihim wa la taqnutu min rahmatillah innallaha yaghfiru ay yuzba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Umar memerintahkan, apakah ada Abdullah bin Mas'ud bersama kalian? Maka rombongan tersebut serempak menjawab, benar. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai mengerti Al-Quran, taat beribadah dan zuhud saja, akan tetapi ia bahkan adalah sosok yang kuat, tegar, mujahid yang pantang mundur jika berperang. Dalam hal ini sebagai bukti cukup dengan pernyataan bahwa dia adalah muslim pertama di muka bumi setelah Rasulullah SAW yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Nah, pada suatu hari para sahabat Rasulullah tengah berkumpul di Mekah. Saat itu mereka adalah kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah orang yang berani membacakannya kepada mereka? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka para sahabat tadi menukas, kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan mereka bila mereka berniat melakukannya. Abdullah menjawab, biarkan aku melakukannya karena Allah akan menjaga dan melindungiku. Kemudian ia pergi ke Masjidil Haram dan ia berjalan ke arah makam Ibrahim pada waktu duha. Saat itu suku Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah lalu berdiri di depan makam Ibrahim dan membacakan dengan suara yang keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Yang artinya, Tuhan yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Ia masih meneruskan bacaannya, maka suku Quraisy mulai meresapi bacaannya. Mereka berkata, apa yang sedang dibacakan oleh Ibnu Ummi Abdin? Celaka dia sedang membaca sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka langsung menghampiri Abdullah dan memukuli wajahnya, dan ia masih saja meneruskan bacaannya sehingga batas yang Allah turunkan. Kemudian ia datang menghadap para sahabatnya dan darah mengalir dari tubuhnya. Para sahabatnya berkata, inilah yang kami khawatirkan pada dirimu. Abdullah menjawab, demi Allah, para musuh Allah tidak ada yang lebih berat dari mereka mulai saat ini. Jika kalian mau, besok pagi aku akan membuat mereka semua seperti ini. Para sahabat menjawab, jangan, cukuplah karena engkau telah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci. Abdullah bin Mas'ud masih hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Saat ia sudah mendekati ajalnya, Utsman menjenguknya lalu bertanya,
apa yang kau keluhkan? Ia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kau inginkan? Ia menjawab, rahmat Tuhanku. Utsman bertanya, apakah engkau menginginkan jatahmu yang telah kau tolak sejak bertahun-tahun lalu? Ia menjawab, aku tidak memerlukannya. Utsman berkata, itu akan bermanfaat bagi anak-anak putrimu sepeninggalmu nanti. Ia menjawab, apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi fakir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. Ya, begitulah kisah tentang Abdullah bin Mas'ud yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang ahli Quran, paham maknanya, tafsirnya, karena beliau juga tinggal bersama Rasulullah dari kecil. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.